Pemirsa, selamat bertemu kembali di program Impact di saluran Berita Satu. Dan seperti biasanya dalam program Impact ini kita mencoba untuk mengedepankan tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh yang sering kita lihat di layar televisi kaca Anda, memberikan banyak komentar atau membuat banyak keputusan untuk negara kita. Tapi acap kali kita tidak mengetahui latar belakang daripada tokoh tersebut, dan mungkin sering sekali sangat menarik kalau kita melihat atau mencoba menggali siapa sebetulnya tokoh tersebut, siapa orang yang di belakangnya, siapa orang-orang yang sebetulnya di dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang yang mendukung apapun profesinya. Hari ini kita bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Bapak, selamat datang. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih atas kedatangan. Kami tahu bahwa Pak Mahfud seorang yang sangat sibuk. Iya. MD. Ya, MD. Artinya? Ya, jadi MD itu nama sebenarnya tidak sengaja juga, karena nama saya yang asli itu Mahfud begitu saja ya, Muhammad Mahfud gitu. Tetapi rupanya nama Mahfud ini banyak, sehingga pada suatu saat ketika saya bersekolah di SMP dulu, di satu kelas saya itu nama Mahfudnya 3 orang. Kan tahun-tahun 70-an gitu, kalau di absen gitu, istilahnya di absen kalau dipanggil itu suruh ngacung Mahfud gitu. Nah, ketika nama Mahfud itu dipanggil, yang ngacung mesti 3. Nah, lalu guru saya itu memberitahu tuh enggak bagus tuh ngacung-ngacung 3 gitu. Coba sekarang dikasih tambahan nama aja. Yang satu Mahfud A gitu. Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C. Saya kebagian Mahfud B gitu. Tapi kemudian seminggu gitu, sudah gitu guru saya bilang lagi, enggak bagus tuh pakai nama ABC gitu, seperti kode-kodenya becak gitu. Coba anu aja katanya, nama orang tuamu masing-masing dipasang. Nah, teman yang tadinya Mahfud A itu nama bapaknya Musyafa, jadilah dia Mahfud Musyafa. Nah, saya ini kebetulan nama orang tua saya itu Mahmudin, sehingga nama saya itu Mahfud Mahmudin. Lalu yang satu Mahfud Hasan Basri, 3 orang ini sudah ada nama. Kemudian yang satu kok terasa kurang enak ya didengar gitu, nama Mahfud Mahmudin. Untuk anak waktu itu masih remaja kok sepertinya agak kampungan. Sehingga lalu disingkat. Padahal di Pamekasan itu. Di Pamekasan. Bukan kampung itu. Bukan. Ya di kota, di Pamekasan kota. Lalu nama yang saya itu disingkat menjadi Mahfud MD, singkatan dari nama orang tua Mahmudin itu. Nah, cilakanya atau bisa juga untungnya, ketika ijazah kelulusan itu ditulis, ini lupa bahwa nama MD itu tambahan, sehingga ditulis terus di dalam ijazah. Kan ijazah itu sangat resmi, sehingga semua yang tertulis di situ harus dianggap benar dan tidak bisa diganti ijazah kan kalau sudah dikeluarkan. Nah, itulah sebabnya lalu sesudah itu masuk ke SMA-nya begitu, ditulis nama itu lagi Mahfud MD, lalu perguruan tingginya begitu, sampai ke doktor, sampai saya mendapat guru besar, bislitnya juga di situ. Nah, itu sebenarnya nama MD itu. Jadi sebenarnya itu ya nama, bisa disebut nama apa ya, kebetulan sajalah. Artinya tambahan di tengah jalan. Tapi kalau kita lihat KTP, KTP Mahfud MD. Mahfud MD. Iya. Akte kelahiran? Akte kelahiran Muhammad Mahfud. Tapi pada waktu itu kan tahun 70-an belum biasa akte kelahiran, terutama bagi orang-orang kampung. Pak Mahfud punya akte kelahiran? Tidak punya akte kelahiran. Tetapi sesudah itu dibuatkan akte kenal lahir. Nah, akte kenal lahir itu kan bisa dibuat. Akte kenal lahir. Akte kenal lahir itu pengganti akte kelahiran yang bisa dibuat oleh orang yang sudah tua sekalipun, seperti akte kelahiran fungsinya. Hanya ada orang menyaksikan gitu, bahwa saya menyaksikan orang dilahirkan tanggal sekian di sini ayahnya, ini dibuatlah surat keterangan
yang disebut akte kenal lahir. Nah disitulah karena akte kenal lahir itu saya buat justru sesudah saya lulus SMA gitu. Ketika masuk perguruan tinggi, lalu pemerintah mensyaratkan kalau bekerja pada pemerintah harus punya akte kelahiran atau akte kenal lahir. Saya buat akte kenal lahir. Nah di situ sudah masuk nama MD itu sesuai dengan ijazah yang diperoleh, ijazah terakhir yang diperoleh. Terjadilah Mahfud MD. MD sampai sekarang. Iya. Mahmudin adalah nama Mahmudin nama orang tua. Masih ada? Sudah almarhum, sudah Dua-duanya? tahun 2006. Enggak, ibu saya masih ada. Ibu saya sekarang masih sehat lah. Ada di Madura. Ibu saya namanya Siti Khadijah. Sekarang tinggal di Pamekasan bersama kakak-kakak saya di sana. Berapa berkeluarga? Saya 7. Bersaudara 7, saya persis yang di tengah. Nah, dulu ketika saya kecil, orang-orang tetangga, paman-paman tuh bilang gini, ini karena kamu ada di tengah, kamu pasti menjadi orang yang paling beruntung di antara 7 bersaudara gitu. Dan memang betul, artinya dari sudut pekerjaan, karir dan sebagainya itu memang ya saya paling beruntung, meskipun yang lain juga bukan tidak beruntung karena semuanya ya dapat pekerjaan-pekerjaan yang cukup lumayan gitu ya. Apa istilah beruntung? Beruntung itu artinya saya itu akan mudah mendapat pekerjaan, mudah mendapat posisi dan banyak disenangi orang. Kata anulah paman-paman saya di situ ketika itu. Ya semacam setengah tahayul barangkali ya. Tetapi pada waktu mungkin itu lalu mensugesti saya untuk maju barangkali karena dikatakan kamu sebagai anak di tengah dan kebetulan laki-laki, kakak saya perempuan 3 di atas lalu di bawahnya juga perempuan gitu. Pada waktu itu kamu pasti beruntung akan menjadi sentral penentu di dalam keluarga itu. Tetap harus dikejar? Kenapa? Tetap harus dikejar keuntungan itu? Dalam arti kata bahwa kalau kita beruntung kalau kita berusaha. Kalau kita tidak melakukan apa-apa. Betul. Itu hanya mensugesti saja bahwa kalau tidak berusaha tentu tidak akan dapat apa-apa juga. Ya. SD di Pamekasan. SD di Pamekasan, betul. Kemudian ingin belajar terus, yang saya baca ayah pensiunan. Betul. Akhirnya menjadi wartawan. Betul. Dan dari uang itu akhirnya bisa belajar terus dan akhirnya lulus sampai perguruan tinggi. Betul ya. Di mana? Jadi begini, saya itu di Jogjanya dulu itu bersekolah di pendidikan hakim Islam. Nah, pendidikan hakim Islam ini sebuah sekolah kejuruan kekhususan dari Departemen Agama pada waktu itu. Nah, saya lulus dari situ seharusnya karena ikatan dinas menjadi pegawai negeri untuk di kantor Departemen Agama. Tapi pada waktu itu pengangkatan tidak ada. Jadi saya harus sekolah. Tapi orang tua saya maksudnya pengangkatan tidak ada? Pada waktu itu pengangkatan pegawai negeri tidak ada formasi ketika saya lulus dari sekolah itu. Jadi pada waktu itu saya mau sekolah gitu yang tidak bayar karena tadi orang tua saya pada waktu itu pensiun dan pensiunan pegawai pada waktu itu di tahun 77 78 itu orang pensiun itu samping gajinya langsung menjadi sangat kecil sehingga tidak cukup untuk biaya sekolah juga tidak langsung keluar. Misalnya pensiun tahun ini mungkin ngurusnya lama gitu. Sehingga saya pada waktu itu cari yang tidak pakai biaya. Nah, saya mendaftar ke sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang merupakan afiliasinya Al-Azhar. Namanya PT IKI di sini, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ini di sini diberi beasiswa semua yang sekolah di situ. Itu yang membiayai Universitas Al-Azhar. Menurut informasi yang masuk ke saya. Jadi saya mendaftar lalu dijawab oleh PT IKI itu, Anda mendaftar ke sini belum waktunya karena di sini tidak ikut tahun baru, tapi ikut tahun Hijriah. Tahun Mesir Al-Azhar, tahun Islam. Jadi Anda mendaftar lagi 4 bulan lagi nanti akan diproses. Nah, dalam waktu menunggu itulah
kemudian saya mendaftar ke UII di Jogja, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Ini namanya Universitas Islam tapi fakultasnya fakultas umum di Surat Teknik, Pendidikan, Ekonomi dan Ya, sebagainya. seperti fakultas atau Universitas Kristen Iya, atau betul. sama Iya, juga betul, ya. betul. Nah, saya masuk ke situ. Bukan jadi kalau namanya Islam bukan hanya agama, tapi Iya, memang betul. satu yang berbasis agama Islam. Ya, betul. Jadi saya mendaftar di situ, kemudian tahun pertama memang agak berat ya kan, penilaian bahwa seseorang itu layak mendapat beasiswa harus diuji dulu kan. Ini baru masuk ya. Carilah biaya dari mana-mana, belajar nulis, lalu kakak-kakak saya yang sudah kerja saya Satronin. Ya, satronin minta untuk bayar uang kuliah. Ya. Nah, baru tahun kedua itu setahun pertama lulus hasilnya bagus, lalu saya dapat beasiswa dari universitas, bebas uang kuliah. Lalu dari pemerintah daerah saya juga dapat karena nilainya bagus. Lalu di situ saya aktif di pers, lembaga pers mahasiswa. Jadi saya nulis di koran-koran, nulis di pers mahasiswa. Dari situ saya bisa dapat biaya. Dan saya lulus sampai program S3 mulai S1 itu Pak Peter dengan beasiswa terus. Tidak pernah dengan biaya sendiri, dengan biaya orang tua. Saya dapat beasiswa dari Super Semar ketika S2 dan S3 juga dapat. Kemudian dari Depdiknas yang di luar Super Semar itu juga dapat gitu, sehingga ya alhamdulillah bisa selesai. Perjuangan? Iya, berat juga, berat tapi mengasihkan. Karena kalau sesuatu itu ditekuni dan dinikmati, seperti taruhlah harus belajar menulis tapi juga sambil belajar yang di bidang akademis, itu kalau ditekuni juga bisa, malah bisa produktif. Pertanyaan terakhir sebelum kita jeda, pendek aja. Iya. Orang Madura, timur, Pamekasan timur atau barat ya? Pamekasan itu mendekati timur. Jadi Ya. kalau dihitung dari barat tuh kabupaten ketiga dari 4 kabupaten. Bangkalan, Kalau Sampang, di- Pamekasan, Sumenep. Jadi agak menuju ke timur. Sumenep, agak Sumenep menuju ke ya. timur, Jadi ya. kalau menurut Didi Rahbini, Ya. dia mengatakan saya juga ada Madura dan selalu dia bilang saya orang Madura yang dari timur. Jadi nggak galak. Ya. Pak Mahfud dari Saya- agak antara galak dan nggak galak karena nggak sampai timur sekali kali ya. Ya, tapi Didi satu kabupaten dengan saya. Dia juga dari Pamekasan, jadi sudah mendekati timur. Sama lah, tidak galaknya dengan Didi. Sama-sama orang baik. Oh baik dengan galak, baik orang baik, tidak galak dan baik itu berbeda begitu. Baik, kita akan jeda sebentar. Oke. Pemirsa masih bersama dengan saya Peter Gonta di Berita 1 dan di program Impact, dan kita masih bersama dengan Bapak Mahfudz MD, Ketua Mahkamah Konstitusi kita. Kita akan kembali bersama Anda, tapi mungkin akan perlu saya sampaikan bahwa program ini pun dapat Anda lihat melalui streaming, oleh karena kita telah melakukan streaming teknologi untuk Berita 1 dan Anda dapat melihatnya melalui www.berita1.com. Kita akan kembali bersama Anda.